Tetapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami mau rindu dengarkan kebenaran firman-Mu, rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Ajari kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan itu semua daripada-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan disampaikan dapat memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Nah, terlebih kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pagi ini kita masih dibangunkan kembali untuk boleh beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu, ya. Dan terima kasih kepada Ibu Salama yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Jadi untuk kita semua, ya, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, dilanjut dengan ayat 19 sampai pasal 41a. Ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10, dilanjut dengan ayat yang ke-19 sampai dengan 41a. Sudah dapat, amin? Kita akan baca secara bergantian, ya. Saya ayat yang pertama dan saudara-saudari ayat yang kedua, dan seterusnya kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke 41a, ya. 4 ayat 1a, ya. Ya, dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Samuel terpanggil. Ayat pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ada satu hari yang matanya mulai kabur dan tidak melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu dia berkata Eli berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiganya. Ia pun bangunlah, lalu dia berkata Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil anakku. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan di sana dan berkata seperti yang sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun daripadanya dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel berdasarkan peristiwa bahwa Samuel telah percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Sama-sama. Dan berkata Samuel
di bait Allah, ya. Nah, ketika dia lahir, anak ini lahir, maka ibunya mempersembahkan atau menasarkan bahwa dia akan menjadi pelayan Tuhan, dia akan diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dan waktu itu pekerjaan atau pelayan apa yang dia lakukan di bait Allah adalah dia menjaga tabut Allah dan mengisinya dengan menjaga tabut Allah dan memelihara lampu rumah Allah, yaitu mengisinya dengan minyak supaya lampu itu tidak padam, ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, untuk tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan ayat yang pertama, ya, saya baca lagi. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya. Jadi di sini ada kata Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan. Maka tema untuk kita pada pagi hari ini adalah pemuda-pemudi yang siap menjadi pelayan Tuhan. Ya. Pemuda-pemudi yang siap menjadi pelayan Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jika kita lihat di zaman sekarang ini banyak sekali pemuda-pemudi yang menganggap bahwa menjadi pelayan Tuhan itu sudah tidak tidak menjadi hal yang prioritas dalam kehidupan mereka lagi, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, karena mereka menganggap bahwa menjadi pelayan Tuhan itu mungkin karena disuruh nyapu, ya, kebersihan di gereja. Mereka menganggap bahwa itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi saudara dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kita, pelayanan kita, itu semuanya datang dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita, ya, maka kita akan lakukan itu dengan setia. Kita lihat di zamannya Samuel, ya, ketika dia diserahkan menjadi pelayan Tuhan, dia lakukan itu dengan setia. Kalau kita ketahui bagaimana kita tahu bahwa Samuel dipanggil Tuhan dan dari sejak mudanya menjadi pelayan Tuhan, kenapa pada waktu itu pada umur yang sangat muda? Kenapa tidak umur yang 50 tahun, ya, umur 80 tahun baru dia dipanggil menjadi pelayan Tuhan? Tapi itulah kehendak Tuhan, itulah rencana Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kita banyak lihat bahwa orang-orang banyak melayani, mungkin karena panggilan atau ada yang tidak karena panggilan. Mungkinkah seseorang melayani Tuhan tanpa panggilan? Ia dapat panggilan namun dipanggil untuk apa, saudara? Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk melayani, ya. Tetapi bukan karena panggilan Tuhan, tapi mungkin karena panggilan keagamaan, ya, karena budaya, umur, ya. Bahkan mungkin untuk mendapatkan sebuah jabatan, ya, pelayanan mereka demi untuk kebanggaan pribadi, ya. Mungkin saja itu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Tetapi saudara berkasih Tuhan, yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita melayani karena kita murni mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia, seperti dikatakan bahwa di dalam Kolose 3 ayat 3, apapun yang kita perbuat, ya, perbuatan untuk Tuhan, bukan manusia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana respon kita, ya, sebagai pemuda-pemudi di tempat ini, ya, menjadi pemuda-pemudi yang siap menjadi pelayan Tuhan. Hal yang pertama, respon kita adalah kita harus taat.
menjadi pemuda yang taat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, ya, patuh, tidak berlaku curang, dan taat juga bisa dikatakan setia. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya, taat dalam pelayanan kita, taat pada pimpinan kita, ya. Jika kita hanya ditugaskan untuk misalnya di penerima tamu, ya, it's okay, kita terima, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, ini pelayanan untuk saya yang terbaik dari Tuhan. Ya. Jangan pernah kita menganggap bahwa pelayanan Tuhan itu kita harus menjadi singer, menjadi WL, ya, menjadi seorang pengkhotbah, ya. Tidak. Tetapi jika kita ditugaskan untuk menjadi penerima tamu, lakukanlah itu dengan setia dan taat. Amin. Amin. Ya. Jangan kita memberontak kalau kita ditugaskan untuk melayani. Mungkin saja dalam kehidupan kita, kalau kita disuruh melayani mau firman Tuhan, kenapa sih harus saya? Kemarin saya, hari ini saya. Kalau kita disuruh. Tapi terimalah itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani. Taat. Ya. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang telah ditugaskan kepada kita. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, bagaimana Samuel pada waktu itu? Kita mau belajar. Ia masih umur, dikatakan tadi bahwa kira-kira umur 12 tahun. Di sini masih ada yang umur 12 tahun. Kita di semua tempat ini lebih daripada Samuel. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita mau belajar dari Samuel. Dia saja yang masih di bawah umur, dia mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari kita melayani Tuhan dengan ketaatan kita, bukan dengan kesombongan kita, bukan dengan hati yang mau memberontak. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, itu hal yang pertama. Ya. Bukti Samuel ini taat bahwa dimana ketika Tuhan memanggil dia, karena waktu itu ya dia belum mengenal suara Tuhan. Walaupun di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Kalau saya mau lihat di sini bukan belum mengenal, karena Samuel ini adalah anak dari Elkanah dan Hana, orang yang keturunan Lewi. Ya, so, pasti orang tuanya sudah menceritakan tentang Tuhan dan kebesaran Tuhan. Tetapi di konteks ini bahwa saya mengatakan bahwa Samuel belum mengenal suara Tuhan. Maka ketika Tuhan memanggil dia kira itu adalah Immanuel yang memanggil. Ya. Tetapi pertama, kedua, ya, ketiga barulah mengerti Immanuel bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Maka dikatakan bahwa di terakhir keempat kali bahwa jika Tuhan ada suara seperti itu, kata mungkin kalau bahasa sekarang, kalau ada suara yang memanggil kamu lagi, maka jawab seperti ini, berfirmanlah Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya. Mungkin kalau kita dipanggil seperti itu ya, 2 kali, 3 kali, ya, mungkin yang terakhir kita akan tidak mau dengar, kita akan sia-siakan. Ya. Tetapi di sini Samuel, ya, dia tetap taat pada panggilan itu. Kenapa? Karena ketika dia beritahu bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara, ya, yang memanggil dia, inilah bukti ketaatan Samuel. Dia taat pada panggilan itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita dipanggil di tempat ini, kita dipanggil untuk boleh
ini, ya, lakukanlah itu dengan taat karena nantinya kita akan mencapai hasilnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini hal yang pertama. Bagaimana respon kita menjadi pemuda-pemudi, menjadi pelayan Tuhan, ya. Menjadi pemuda-pemudi yang siap menjadi pelayan Tuhan. Kita harus taat. Maka hal yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, ya, bagaimana respon kita bahwa kita harus memiliki namanya kerendahan hati. Harus memiliki namanya kerendahan hati, saudara. Ya. Kenapa kita harus memiliki kerendahan hati? Karena harus memiliki hati yang siap melayani. Ketika kita melayani bukan karena kita mau mampu, ya, bukan karena kita memiliki pengalaman, ya, bukan karena kita memiliki kelebihan dari yang lain. Tetapi saudara dikasih Tuhan, karena kita memiliki kerendahan hati dalam pelayanan, karena kita tahu bahwa siapa yang kita layani. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita mau melayani jangan karena ada maunya. Kita melayani bukan karena ada apanya. Tetapi baiklah kita melayani dengan kerendahan hati kita. Kita mau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya. Dalam kerendahan hati kita juga harus memiliki namanya integritas dalam kehidupan kita. Kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan. Jangan kita menjadi orang yang sombong, saudara. Karena itu tidak akan pernah membuat kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki sifat angkuh, sifat sombong, itu akan semua sia-sia, teman-teman. Tidak ada artinya kita mau menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya. Kalau kita lihat bagaimana Samuel, ya, yang masih muda, dia memiliki kerendahan hati dalam melayani. Ya. Harus memiliki integritas dalam hidup kita, walaupun kita masih muda, ya. Integritas ini penting, saudara. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, janganlah engkau menganggap, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, ya, karena engkau masih muda. Jadilah teladan dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya. Jadi Rasul juga mengingatkan kita, ya, untuk kita menjadi orang yang rendah hati, memiliki integritas, ya, di dalam masa muda kita. Supaya apa? Supaya nantinya kita juga makin memiliki integritas yang tinggi daripada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kerendahan hatilah orang yang memiliki integritas, yang memiliki keterbukaan, kejujuran, serta tanggung jawab. Ya. Dalam pelayanan kita, kita tidak boleh memandang bahwa diri kita ini paling hebat daripada yang lain. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita ini paling oke daripada yang lain. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita memiliki hati yang seperti itu, maka pelayanan kita akan sia-sia. Maka pelayanan kita tidak akan berarti di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki hati yang kerendahan hati, mau melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saya percaya pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang hebat. Amin. 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 Tapi hendaklah kita memiliki kerendahan hati, karena orang yang rendah hati akan hidup terus bergantung kepada firman Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, itu hal yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai pemuda-pemudi yang siap menjadi pelayan Tuhan. Sebagai ayat penutup kita pada pagi hari ini, ayat ke-19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman
itu yang dibiarkannya gugur. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita menjalani dua hal ini, ya, dimana kita bagaimana respon kita sebagai pemuda-pemudi yang siap menjadi pelayan Tuhan. Yang pertama tadi kita harus taat. Yang kedua kita harus memiliki namanya kerendahan hati. Maka di ayat 19 itu kata, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita gagal dalam pelayanan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dalam pelayanan kita. Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus menolong kita, ya, di dalam pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu terlibat. Kalau kita taat, kita memiliki kerendahan hati. Terlebih kita takut akan Tuhan. Amin. Ya, baik, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru terus dalam kehidupan kita. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, di mana firman Tuhan telah disampaikan dan hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dirasa firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, firman Tuhan yang hidup, yang begitu luar biasa, mengingatkan kami kembali untuk menjadi pemuda-pemudi yang siap melayani Tuhan dalam kondisi situasi dalam apapun Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menuntun kami, dan kami biarlah kami memiliki namanya ketaatan dalam pelayanan kami, kerendahan hati kami Tuhan Yesus, yang terlebih untuk melayani Engkau Tuhan, bukan untuk melayani manusia, bukan untuk menyenangi hati sesama kami, tetapi untuk menyenangkan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan doa ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.